Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Eko Herman ID, Idea for You. Oke, teman-teman, kali ini saya mau berbagi nih aplikasi untuk umat muslim, teman-teman umat muslim, saudara-saudaraku semua. Aplikasi ini menurut saya berguna banget, sangat-sangat berguna banget. Dalam satu aplikasi dia banyak sekali fitur yang bisa kita ambil manfaatnya. Apalagi kita ini mau menyambut bulan Ramadan ya, tahun 2021. Semoga ini memberikan kemudahan teman-teman untuk beribadah gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Kita buka aplikasinya. Ini aplikasinya. Kita buka. Ini saya juga baru saya install di HP ini. Gitu. Kita buka, namanya Ummah. Waktu sholat dan tunjuk arah kiblat yang akurat. Oke, aktifkan. Izinkan. Mengingat waktu sholat, aktifkan notifikasi azan, aktifkan. Jadi udah di setting dari awal ya untuk mengaktifkannya. Uma punya podcast, sudah tahu belum dengerin podcast? Nah, ini yang mau dengerin podcast bisa lewat sini, tapi kita nanti ya, saya mau liatin fitur-fitur yang lainnya dulu. Kalau teman-teman nanti mau buka podcastnya silahkan, kalau udah download sendiri teman-teman. Kita coba lihat ya fitur-fiturnya apa aja sih, benar nggak sesuai yang ada di Play Store, katanya gitu. Oke, cari apapun di Uma, insya Allah ada hasilnya. Berbagai macam format artikel, Q&A atau video. Dari sini berarti teman-teman. Nah, dari sini ya. Kemudian jadi kreator di Uma, berbagai konten bermanfaat Uma, jutaan pengguna akan mengkonsumsi kontenmu, insya Allah jadi berkah dan amal jariah. Dari sini, dari tanda plus ini ya teman-teman. Oke, kemudian fitur bermanfaat, gunakan fitur-fitur bermanfaat dari Uma untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan ibadahmu. Apa aja fiturnya? Ada sholat, ada Al-Quran, ada gift, doa. Apa itu? Ini nggak bisa dipencet ya teman-teman, dia masih tutorial. Kemudian absensi ibadah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi niatannya di sini jangan untuk ria ya teman-teman, jangan untuk ria, sekali lagi jangan untuk ria. Tapi di sini supaya teman-teman tahu gitu loh, teman-teman ini sholat di jam berapa sih, tepat waktu nggak hari ini gitu loh. Nanti bisa lihat yang kemarin-kemarin gimana, harusnya hari ini lebih bagus dari kemarin, harusnya waktunya azan yang bagus kan ya, ada muazin azan. Kita sebagai umat muslim, apalagi yang cowok nih, ke masjid, itu jam berapa kita absen. Besok kita lihat nih masih sama nggak, kita konsisten nggak, seperti itu, istiqomah nggak. Oke gitu ya. Kemudian lanjut ke yang ini, YouVoice. Konten-konten podcast bermanfaat, bisa dengerin sambil beraktivitas apapun. Ini jadi kalau teman-teman yang senang dengerin podcast, obrolan-obrolan gitu, nah ini di sini juga ada obrolan-obrolan. Karena ini aplikasi Uma, kemungkinan ya, dan harusnya ini obrolan-obrolannya tentang keislaman gitu kan gitu. Semoga nanti membawa manfaat untuk teman-teman gitu. Oke, lanjut. Kemudian notifikasi, mulai posting konten di Uma. Nah, ini notifikasi mulai dari like sampai komen konten kamu akan muncul di sini. Jadi teman-teman, selain jadi seorang pendengar, seorang konsumer, teman-teman jadi bisa jadi konten kreator ya, seperti orang yang memberikan masukan lah gitu. Ini lewat bisa posting konten di Uma gitu, dan notifikasi mulai like sampai komen konten kamu nanti muncul di sini kontennya tadi yang di plus, yang di atas tadi tuh. Oke, lanjut. Profil. Nah, ini profil teman-teman nanti bisa disetting di sini. Oke, untuk udah selesai. Nah, coba saya mau buka nih fitur yang sering saya gunain gitu di aplikasi di HP yang satunya. Ini kan HP sekunder ya. Nah, ini di sini ada sholat, kita buka sholat. Notifikasi dan azan berkumandang, simpan. Oke. Kemudian ketika notifikasi azan berkumandang, kamu dapat dengan mudah mematikannya. Jadi ada pilihan nih teman-teman. Ada yang mudah bisa dimatiin suaranya, ada yang nggak bisa. Jadi
harus klik notifikasi tersebut untuk masuk ke dalam aplikasi Uma, baru bisa dimatiin. Ini misalkan di subuh gitu ya, di salat subuh gitu bisa. Oke, simpan ya. Nah ini teman-teman, ini tampilannya. Jadi ini saya Kabupaten Tanah Laut di Asam-Asam, karena tadi udah di set diaktifkan di awal ya. Nah ini saya mendekati waktu zuhur. Zuhur itu waktu mundurnya ya 3 jam 24 menit 48 detik. Nah ini di tempat saya sekarang pukul 9.00 pagi nih. Dan di Mekah ini pukul 12.25 PM di Mekah. Azannya maksudnya ya, azannya. Oke, di sini juga ada tampilan nih tanggal 29 Sya'ban 1442. Nah ini bentar lagi nih kita 1 Ramadan. Jadi teman-teman bisa nih bermanfaat banget. Ini subuh terbit, ada terbitnya juga ya, terbit, zuhur, asar, maghrib. Misalkan maghrib kita pencet ya. Nah ini bisa dipilih teman-teman azannya, mau azan Madinah, azan Masjidil Haram. Contoh nih kita azan Mekah. Nggak volume. Oh digeser dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, asyhadu an la. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi masih banyak banget tuh azan-azan yang lain, nanti bisa di-download. Jadi teman-teman bisa milih tadi di maghrib ini misalkan Adam. Jadi di maghrib misalkan sampean teman-teman udah nggak perlu azan karena dengar di masjid samping gitu, itu bisa dipadam diam, atau cuman suara notif itu bisa, atau benar-benar pakai suara azan pilihan teman-teman yang teman-teman mau pakai itu bisa. Nah kan bermanfaat banget nih buat teman-teman untuk mengingat waktu sholat ya. Kemudian di sini ada Al-Quran, fitur yang kedua ada Al-Quran. Misalkan nih ada Al-Fatihah sampai dari juz 1 sampai juz 30. Ini tulisan Arabnya seperti ini. Jadi nanti di sini ada juga dia bisa di play. Nah ini di play, ini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa di play teman-teman, dan play ini bisa diulang. Yang ini nih tombol kanan ini bisa 3 kali. Misalkan teman-teman mau menirukan, misalkan ada ada makhrajul huruf yang mau teman-teman tirukan, bisa dari sini gitu. Nah ini di surat Al-Fatihah tidak ada ini ya, apa maksudnya tajwid. Coba kita lihat. Nah di sini udah mulai nih, dan di Al-Baqarah tampilan alif lam mim, di mimnya ini ada warna orange. Kita coba klik tanda titik 3 di bawah. Nah orange ini apa sih? Membaca, mendengungkan suara serta menahan selama 2 atau 3 ketukan, diaplikasikan ketika ada huruf nun atau mim. Jadi teman-teman bisa bisa tahu ini hukum-hukum tajwidnya seperti apa gitu. Contoh nih ada lagi ya, di ayat ketiga warnanya hijau, merah, orange. Nah kita klik. Nah hijau itu apa tadi? Qalqalah, memanturkan suara ketika membaca kalimat lafaz qaf, qa, zo, za, ja, ba, berharokat sukun. Nah gunnah juga ada, bacanya dengan mendengungkan suara serta menahan selama 2 atau 3 ketukan. Ikhfa. Jadi teman-teman ini tampilan play image-nya belum muncul ya, belum ke download semua kayaknya. Nah jadi teman-teman bisa
bisa sambil belajar tajwid, sambil membaca Al-Quran, bisa sambil membaca tajwid, belajar membaca tajwid yang benar di sini. Misalkan teman-teman udah tahu nih cara-caranya gimana, terus tapi masih belum yakin kan bacanya tuh gimana sih yang benar, bisa di play. Nah, teman-teman set play aja di sini. Tapi teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Sering belum mau ya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Jadi gitu teman-teman. Tadi yang di wamimma rozak, wamimma, bener kan? Sesuai yang tadi di gunnah itu mendengungkan suara serta menahan selama 2 atau 3 ketukan. Di rozak tanah itu pakai qalqalah, kemudian yungfikun tuh ikfa, yaitu mengeluarkan suara nun atau tanwin di pertengahan antara idgham dan izhar beserta dengung. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin itu ketika di play ya, tanda silangnya pas sama itu. Oke, ini menurut saya sangat-sangat bermanfaat banget, apalagi teman-teman yang sambil kita belajar lah, mau menyambut bulan Ramadan gitu kan, kita belajar bareng-bareng gimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian ada you give, kemudian you give. Nah, ini untuk berbagi. Ini give itu kan memberikan ya, memberikan. Ini banyak peluang amal teman-teman yang bisa tersalurkan di sini. Kemudian doa-doa. Nah, doa-doa di sini udah dikelompokkan doa-doanya. Ada doa adab kebiasaan muslim. Coba kita buka ya, sebelum tidur, mimpi buruk dan lain-lain, bangun tidur, doa istinja, keluar kamar mandi, ampunan Allah. Ada alam, ada azan, dan ketika azan dan sholat doanya mendengar azan. Setelah istiqomah, doa di malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita mau menyambut bulan Ramadan nih, doa di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 Syahih 1513 ya. Dan masih banyak doa-doa yang lain, nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Itu khusus perjalanan pernikahan Ramadan. Nah, ini khusus bulan Ramadan, niat sahur, berbuka puasa ada 2 tuh, doa sholat witir, doa tarawih. Oke, kita langsung ke kelas. Di sini ada kelas seperti apa ya, kelas bisnis itu deh. Ada keislaman, bisnis, keterampilan, parenting, relationship. Nah, ini bisa teman-teman buka di sini. Contoh nih, meraup untung besar dari hobi tanaman hias. Jadi bisa ada kelas apa ya, selain ini menambah wawasan teman-teman gitu loh. Kemudian new forum. Nah, ini buat teman-teman mungkin berguna banget teman-teman di sini. Sangat-sangat berguna menurut saya. Jadi mau cari misalkan diskusi topik apa yang udah pernah dibahas di sini. Yang misalkan sholat, nah, hukum sholat teman-teman seperti apa nih dibahas sama yang pertanyaan sebelum-sebelumnya. Apakah boleh menambah atau mengurangi lafaz azan misalkan dia membalas, tapi nanti teman-teman tetap mungkin jika bertanya kembali kepada ustadz. Nah, di sini kita ustadz atau kiai atau guru teman-teman semua. Nah, di sini ini tentang secara umum kita yang ada di forum sini saling bertanya dan menjawab gitu. Kemudian ini ada yang terbaru, ada yang diskusi ya, ada yang trending. Apakah jilbab fungsinya hanya menutup rambut wanita? Bagaimana dengan wanita yang menggunakan jilbab tapi transparan? Nah, di situ kita buka, coba tes aja ya. Nah, sini banyak yang komen tidak boleh, ada yang jadi begini. Ini ada, kita bisa ngeliat pendapat pendapat teman-teman muslim kita yang lain gitu loh. Tapi tetap nanti finishingnya teman-teman tetap harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nanti bisa bertanya dengan ustadz atau mencari kajian-kajian. Di sini juga ada kajian-kajian nanti
seperti itu. Kemudian Uclass, Uforum udah, Uvoice ini yang podcast tadi ya, podcast teman-teman tadi di Uvoice ini agak berat ya Uvoice nih. Nah Uvoice ini kajian teman-teman. Ini ada Murotal Imam Sa'ad Al-Ghamidi, ini sebenarnya ada muncul gambarnya harusnya nih. Nah nih baru muncul. Hikmat kutipan, podcast ini dibuat untuk memacu diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ini kajian, kita klik di kajian. Nah ini ada dari Ustadz M. Indra Kurniawan, tentang judulnya ini ada apa dengan cinta bagian 1, Al-Quran dan Ruqyah Syariah dari Imam Syahrobani kan, Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, kajian-kajiannya. Kemudian ceramah Ustadz Das Latif, cerita sejarah Islam. Jadi banyak banget teman-teman untuk ini manfaatnya buat teman-teman nih. Kemudian yang satunya lagi kiblat. Nah ini bisa menentukan arah kiblat teman-teman di mana gitu loh. Jadi tadi jangan lupa diaktifkan GPS nya ya. Jadi ini HP teman-teman cukup diputar, yang pertama cara meluruskannya, kemudian jarumnya harus lurus sama arah kiblat yang ada tanda panahnya di bawah kiblatnya itu. Nah berarti ini arah kiblatnya seperti ini teman-teman menghadapnya untuk sholat. Misalkan di rumah tuh ada yang belum yakin arah kiblatnya, bisa dipastikan. Nah seperti ini teman-teman. Dan satu lagi, itu yang ada bola di tengah jarum itu harus posisinya di tengah-tengah ya. Berarti kalau itu nggak di tengah-tengah, HP teman-teman tuh miring ke kanan atau miring ke kiri. Maksudnya ya miring, jadi di rata gitu, taruh aja di keramik biar rata. Nah baru diarahin kanan kirinya, itu miring atas bawah maksudnya, sorry tadi. Nah ini udah lurus. Nah berarti seperti ini arah kiblatnya gitu. Nanti bisa ditaruhin di lakban lah, bikin lakban di gambar tanda panah, bisa kayak di hotel-hotel gitu. Jadi teman-teman nanti ketika sholat udah lurus aja sesuai arah kiblatnya gitu. Oke, nah mungkin itu sih teman-teman. Masih banyak nih ke bawah kalau mau dilihatin untuk informasinya, konten-konten trending nih, trending yang misi live, kabar baik, new normal pun ada nih. New normal banyak banget nih informasinya tuh situasinya tuh, total kasus dalam perawatan meninggal sembuh, berita-berita tentang new normal, saham syariah. Seperti inilah teman-teman. Mungkin teman-teman udah capek nih saya apa ya, nge-review ini aplikasi ini aplikasinya, aplikasi Uma. Teman-teman bisa download di deskripsi, nanti saya cantumin di deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Jika perlu di-share ke teman-teman yang lain yang belum tahu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata dan hilap mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.